warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi fisika. Ini materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya kita sedang membahas bagaimana rangkaian hambatan dan juga hukum-hukum kemarin. Nah, kita sekarang sampailah ke rangkaian tertutup ya. Di mana rangkaian tertutup ini sebenarnya adalah lanjutan yang masih terkait dengan materi yang kemarin-kemarin itu. Nah, kemudian ini nanti efeknya atau aplikasinya ini sering ya keluar di soal-soal PTN. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat. Nah, silakan disimak baik-baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang memiliki komponen-komponen lengkap. Misalkan di sini ada lampu. Lampu ini bisa digambar pakai gini ya, bulat X ini juga nggak apa-apa. Atau hambatan kayak gini kan. Nah, seri ini. Di sini ternyata dihubungkan ke sebuah baterai. Baterai lambangnya positif dan negatif itu panjang pendek ya Mas ya, Mbak. Ini ada positif, ada negatif, ini kan. Lalu sebelum mereka terkena lampu, ternyata di sini diberi saklar misalkan. Nah, saklar ini bisa on, bisa off kan. Nah, ini lampu pertama, hambatan pertama, lampu kedua, hambatan kedua. Ini tegangannya atau sumber tegangannya. Boleh ya. Elemen ya, elemen kering kan baterai itu. Nah, kira-kira gini timbul arus listrik enggak ya? Lampu ini nyala enggak ya? Tentunya tidak, karena posisi saklarnya ini S-nya ya. Posisi saklar ini masih dalam kondisi off, tidak terhubung lah. Yang namanya rangkaian tertutup itu ini apabila kamu on kan. Dalam posisi on, maka ya, kalau posisi on maka akan timbul arus listrik I ya, I yang keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Balik lagi ke sini nanti. Nah, setelah dia perjalanannya seperti itu. Jadi rangkaian tertutup itu maksud saya adalah rangkaian yang memiliki komponen lengkap. Ada E-nya, ya kan? Ada R-nya dan ada I-nya. Lah ini berarti berlaku hukum nanti di dalamnya. Sehingga nanti ingat hukum itu, hukum masih ingat ya semuanya ya. Nah, yaitu adalah ada sebuah persamaan, yaitu misalkan yang R aja lah, R atau I ya boleh. R sama dengan V dibagi I, atau yang kemarin bisa diganti dengan I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, disinilah maksud dari rangkaian tertutup itu. Jadi muncul I-nya ya, yang penting muncul I-nya ini. Jadi kalau kamu punya hambatan saja, punya baterai saja nggak kamu hubungkan, ya nggak mungkin ada yang namanya arus listrik tadi kan, ya gitu. Oke, jadi kalau ini sudah posisi on, maka lampunya akan menyala. Nah, itu sekilas tentang rangkaian tertutup itu bagaimana maksud saya. Nah, ternyata ini sudah saya sampaikan. Tapi di sini dalam mempelajari rangkaian tertutup banyak catatan yang perlu kalian pahami. Nah, nanti habis ini akan saya tunjukkan syarat-syarat atau catatan-catatan penting yang bisa kamu jadikan landasan dalam belajar rangkaian tertutup ini. Yang pertama, kita lihat dulu. Kalau sudah timbul arus listrik, bagaimana kalau arus listrik itu berada pada rangkaian yang tidak bercabang? Kalau tidak bercabang kan rangkaiannya seri kan ya. Nah, itu nanti bagaimana nilai I-nya? Bagaimana nilai I-nya? Seri ternyata menurut hukum 1 Kirchhoff itu dari kutub positif, ini kan kutub positif nih yang panjang, ini yang pendek di sini nih. Ini baterainya ada 2 ya, dirangkai seri juga. Diukur di ampere meter 1 dapat I1, diukur dengan ampere meter 2 dapat I2, diukur dengan ampere meter 3 dapat I3, diukur dengan ampere meter 4 dapatlah I4. 1 2 3 4. Ada lampu 1, katakanlah hambatan 1, lampu 2 dan lampu 3, katakanlah di sini semua ada.
kira-kira menurut kalian arusnya ini bagaimana? Nah, ini bagaimana ini? Nah, berarti I1, I2, I3 kita cari tahu hubungannya. Menurut kalian kalau berada dalam satu jalur kabel penghantar seperti ini, kira-kira arusnya terpecah mboten? Karena ini tidak bercabang loh ya. Kira-kira gimana? Ya, yang jelas jawabannya adalah tidak berubah, alias ya I1, I2, I3, I4 nilainya akan selalu sama ya. Jadi untuk rangkaian seri atau tidak bercabang itu I-nya akan selalu sama gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk yang rangkaian bercabang? Nah, kalau rangkaian bercabang kan paralel tuh ya. Nah, ini ada hukum Kirchhoff yang pertama yang memberi keterangan, yaitu definitifnya ya. Untuk rangkaian bercabang ini ada persamaannya sendiri definisinya, yaitu saya baca yang ini aja ya, nanti yang ini juga boleh kalian silahkan hafalkan juga silahkan. Yang jelas di sini nih, sigma atau jumlah ya, jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar pada rangkaian percabangan, ya kan? Keluar dan masuk dari mana? Dari titik. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ini kan ada gambarnya nih ya. Nah, sekarang kita ayo kerjakan ini. Ada I1, ada I2, ini I2, ini I3, ini ada I4. I4 ini nggak ada keterangannya ya. Saya pakai keluar aja ya. Nah, kayak gini ya. Berapa nanti nilainya I4 ini? Misalkan pertanyaannya gitu. Maka kalau mengerjakannya atau mencari I4 ini menurut hukum Kirchhoff yang pertama di sebuah titik percabangan, yaitu ini sigma I-in, ini saya lupa jadi bahasa Inggris sedikit ya Rek, biar cepat nulisnya, dengan sigma I-out nilainya harus sama. Jadi in dan out harus sama jumlahnya nanti I-nya. Oke, kita lihat dari gambar siapa aja yang kategorinya in. In itu ini ya, ini masuk ya kan ya. Nah, menuju titik ya, masuk berarti. I2 enggak, karena dia keluar menjauhi titik ya. I3 ini masuk ini ya kan, menuju titik kan. Kalau I4 ini malah meninggalkan, maka keluar. Oke, kalau gitu berarti yang masuk tadi ada I1 sama I3, karena sigma ini dijumlah saja. Sama dengan yang keluar siapa? Yaitu I2 dan I4 misalkan. Nah, tetap dijumlah karena sigma. Lalu masukkan angka-angkanya. I1 ada 2, I3 ada 5, I2 ada 4, I4 ada nggak tahu, kita tulis lagi saja. Sehingga 2 tambah 5 ya 7. Nah, 4 tambah I4, sehingga I4 sama dengan 7 kurangi 4 ya, yaitu 3 ampere. Ketemu sudah. Sekarang coba kamu masukin. Sekarang I4 nya 3. Jadi 2 tambah 5 ya kan, 4 tambah 3 sama-sama 7 kan. Nah, berarti memenuhi ya. Inilah hukum Kirchhoff yang pertama tentang titik cabang atau arus dalam rangkaian bercabang. Ternyata ditemukan bahwasanya yang masuk cabang sama keluar cabang harus sama. Oke, berikutnya. Nah, ini ada hukum 2 Kirchhoff. Kalau tadi yang pertama membahas arus, sekarang tentang tegangan yang kedua ini. Hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah tentang tegangan yang menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau yang dinamakan loop. Jadi rangkaian tertutup tadi itu kita namakan loop boleh ya, sama dengan 0 Rek. Ya, atau sigma tegangannya sama dengan 0. Nah, yang sering kita aplikasikan nanti itu persamaannya ini ya. Sigma GGL atau sigma elemen ya, sigma elemen atau tegangan ditambah sigma dari I kali R. Ingat I kali R kan hukum Ohm apa? Tegangan ya, dari jumlah tegangan seluruhnya, baik dari baterai, ini yang dari baterai dan ini yang dari rangkaian, itu harus sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah yang dari tegangan baterai. Oke, tegangan baterai tak tulis ya. Nah, ini tegangan apa ini? Tegangan dari rangkaian.
Nah ini jumlah pun harus nilainya 0. Nah kayak gini nih contohnya. Nah ini ada baterainya, ini E1, ini E2, ya kan? Ada E1, ada E2. Terus ini ada I kan di sini kan, jelas ada I-nya kan ya. Misalkan ada I-nya ke sana. Karena ini rangkaiannya kan tidak bercabang ya. I aja satu lah. Nanti ke sini dia. Nah, sampai ketemu sini dan seterusnya. Lah, nanti ini akan dikalikan dengan hambatannya R1, R2, R3. Tapi sebelumnya ini diseri dulu ya, karena rangkaian tidak bercabang kan diseri kan ini. Nah, kayak gitu. Nanti ini kalau dikalikan sama dengan 0 hasilnya. Cuman bagaimana bisa 0 kalau ini jumlahnya skalar ya, besarannya ya. Ini tidak skalar tapi ini ada arahnya. Kalau ada arahnya biasanya nanti ini besaran vektor kan ya. Berarti nanti menentukan arahnya hati-hati. Misalkan ada ketemu plus, ketemu min, itu ada nilainya yang harus dimasukkan sesuai dengan keterangan min dan plusnya itu. Nah, maka di sini ada perjanjian tanda nanti ya. Oke, yang penting nanti akan saya beri contoh. Yang jelas saya tunjukkan dulu, ini ada sebuah persamaan baru. Hukum Kirchhoff 2 di SMP MTS nggak ada, ya kan? Jumlah tegangan di baterai ditambah dengan jumlah dari tegangan di rangkaian harus sama dengan 0, oke? Dan ini syaratnya adalah rangkaian tertutup tadi di loop. Nah ini namanya loop ya. Loop ini rangkaian tertutup. Kemana arah loopnya ini? Nah ini namanya loop. Ini bule ini yang di tengah ini ya. Nah ini namanya loop. Lanjutnya. Nah ini perjanjian tanda tadi supaya kita ketemu min plusnya. Kalau jumlah saja kan, saya kembali sedikit. Kalau maaf tadi ini. Nah ini kalau positif ditambah positif ya nggak mungkin 0 kan ya. Nah pasti di sini nanti ada min plusnya, nggak tahu yang mana, yang ini atau yang ini. Itu gara-gara apa? Tanda. Lah tanda min, tanda plus nanti diikutkan dalam penghitungan. Nah maka di sini ada perjanjian tanda yang perlu kita sepakati. Yang pertama, kuat arus bertanda positif atau I bertanda positif jika arahnya, ya ini positif, jika searah gitu aja ya. Otomatis kalau negatif akan berlawanan. Berlawanan dengan siapa? Loop ini kamu tentukan. Misalkan gambar A ini, saya mengarahkan loopnya searah jarum jam. Ini kan muter kayak jarum jam gitu ya. Nah ini I-nya ternyata tertutup, nah kan ke sana kan sama ini. Berarti I di sini nilainya positif, ya kan? Nah I-nya positif. Ini arahnya ke sana Pak, seret ya, dari A ke B gitu ya. Nah ternyata loop kalian mengarahkannya ke sini. Nah loop ini bebas, ini terserah kalian. Kamu yang menentukan loopnya. Yang penting ikuti perjanjian tanda ini. Nanti kalau ketemu min atau searah ya plus, kalau berlawanan nih negatif gitu kan ya. Nah ini kan arahnya ke kiri. Kok arusmu kamu loopnya kamu buat ke kiri, arusnya mengarah ke kanan, maka kan dia bertanda nih negatif. Ini negatif. Oke. Dan jika seperti ini, yang melihat untuk yang gambar C ini adalah untuk yang syarat yang kedua ini, yaitu perjanjian tanda yang kedua ini. Saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan ya dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL-nya atau elemen baterainya bertanda positif ya. Lebih dulu mana? Kutub positifnya atau kutub negatifnya. Tapi kalau lebih dulu kutub positif berarti itu bertanda positif. Maksudnya gini. Ini kan loop kamu ya. Nah, ini kan loop kamu. Ini kamu yang arahkan, terserah. Ini kamu buat searah jarum jam, berlawan jarum jam boleh kan? Nah, ini contohnya ini misalkan diarahkan ke arah jarum jam. Ternyata ke sini ketemu dengan GGL2 ini atau baterai yang kedua ini main dulu kan. Lihat, saya zoom ya. Oke, ini. Lihat. Oh, ini ketemu dengan baterai yang negatif dulu. Ingat yang pendek kan negatif toh. Nah, ini yang positif kan. Nah, maka lah ini nanti nulisnya adalah GGL-nya. GGL yang kedua berarti jadi bertanda nih negatif. Atau ditulis min E2 gitu ya. Nah, gitu. Epsilon sih sebenarnya ini, tapi E biasa juga boleh lah. Kalau di sini tegangan ya. Jadi elemen juga diartikan elemen berarti ya boleh lah. Tapi kalau di sini arahnya ke sini ternyata naik, ternyata ketemu positif dulu kan ini. Nah, berarti otomatis
yang dulu yang dijadikan patokan ya. Jadi yang ketemu mana dulu? Ketemu positif dulu, maka epsilon 1 baterai 1 ini, elemen 1 ini bertanda positif. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, atau kamu tulis kayak tadi ya boleh lah. Nah, ini satu. Jadi beda ya antara sini sama sini. Ini ketemu min dulu maka ya negatif E2. Kalau ini ketemu plus dulu maka ketemu plus 2 E-nya. Plus 1 ya. 1 itu. Baik, itu perjanjian tandanya. Nanti ini kita jadikan pedoman untuk mengerjakan kalau bila ada rangkaian tertutup ya, yang kita perlu belikan loopnya. Lanjut. Bagaimana rangkaian tertutup itu tentang nilai masing-masingnya. Bagaimana R-nya. Kalau R sudah kita bahas di rangkaian hambatan ya. Rangkaian hambatan kemarin kalau rangkaiannya seri kan tinggal jumlah aja ini. Oke, ini sudah fix, sudah kalian pahami. Lalu kalau di hambatan yang sudah seperti ini, tadi kita ketemu apa tadi? Ya, yaitu adalah yang di slide sebelumnya kan ya. Ada, ini keterangan tadi ya, hukum Kirchhoff yang pertama tentang rangkaian yang tidak bercabang. Itu ternyata rangkaiannya kalau I-nya tidak bercabang itu kan, atau seri ya, I seri itu kan sama nilainya. Jadi ini, nah ini juga fix, sudah kalian dapatkan tadi. Nah, sekarang bagaimana nilai V serinya? V seri itu adalah tidak sama. Jadi V-nya nggak sama. Jadi kalau kamu ukur di sini tegangannya, ini ya misalkan ya VAB ya, misalkan di sini saya tulis, saya ukur sendirilah, pakai voltmeter di sini, tak besarin dulu sedikit. Nah, ini pakai volt. Ingat voltmeter itu kan cara memasangnya harus paralel kan. Nah, ini juga gitu, ini juga di paralel. Nah, ini V-nya, ini V2 ya, ini V1. Maka V1 V2 ini tidak sama. V1 dan V2 ini tidak sama karena di seri ya kan. Nah, kalau tidak sama maka nanti perhatikan di gambar ya, di gambar aja ini. V1 itu jika dijumlah dengan V2 nanti bisa aja nanti ini akan menjadi sebuah nilai V seri namanya. Jadi V seri itu jumlahin saja V-nya. Ya, V seri. Sama aja di sini V seri antara R1 dan R2 sehingga saya namakan VAC namanya, ya kan? Karena dari titik A, ini A ke titik C ini. Jadi A ke titik C ini kan ada V seri itu ya. Maksud saya hambatannya kan yang seri R1 dan R2. Makanya di sini V serinya atau VAC itu adalah jumlahan antara V1 sama V2. Nah, gitu. Nanti di sini ada lagi dan seterusnya ya, jumlah aja secara aljabar biasa, V1 tambah V2, V3 dan seterusnya. Ini saya pikir harus ingat ya. Jadi V-nya tidak sama maka jumlah saja karena di seri. Nah, yang ketiga itu tentang pembagian V1, V2 dan V3 itu ternyata identik atau sama dengan atau sebanding dengan pembagian R1, R2 dan R3 gitu maksudnya. Jadi kalau di gambar ini kan ini cuma dua ya, ada R1 dan R2. Maka berlaku gini, V1 dibanding V2 sama juga dengan R1-nya dibanding dengan R2-nya gitu nanti. Nah, ini artinya maksud saya tadi ke situ. Nah, itu ya. Nah, saya pikir ini sudah jelas ya. Nanti bisa kita terapkan di soal aja biar tambah lebih paham. Yang jelas ini sebenarnya ada 3 hal penting yang perlu kalian ingat-ingat, yaitu kalau seri ya, ingat ya, di seri I-nya sama. Nah, ini yang tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, R-nya tinggal kamu jumlah, lalu V-nya itu dijumlah juga. Nah, yang ketiga, perbandingan antara V1, V2 itu sama dengan perbandingan R-nya. Ibaratnya kayak V itu sebanding dengan
R, sehingga perbandingannya sama seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang paralel ya. Bagaimana untuk yang paralel? Untuk yang paralel adalah kita ketahui kemarin antara, misalkan ini kita gambar dulu ya Rek ya. Nah, gambarnya kayak gini deh. Ini ada lampu atau R, boleh. Maaf, ini kalau paralel ini titiknya sini ya, bercabang kan ada paralel kan ada titik cabangnya R1, R2, R3. Masuk masuk arus I ke sini, maka dia nanti akan nyampe titik sini, nanti akan dibagi arusnya ke atas, jadilah I1. Masuk ke tengah namanya I2 misalkan, dan masuk ke 3 ke sini saya namakan I3. Dan nanti ke sini ngumpul lagi ke sini, keluar tetap I lagi ya kan. Jadi hukum satu Kirchhoff tadi berlaku, yaitu adalah masuk dan keluar percabangan nilainya akan sama. Nah kayak gitu kan. Nah lalu sekarang untuk paralel ini bagaimana cara ngerjakan? Apa ciri-cirinya tadi? Apakah sama kayak seri tadi? Saya pikir juga tidak. Misalnya ini hanya berbalikan ya. Jadi kalau seri tadi udah kamu pahami, yang paralel ini tinggal kamu balik sebenarnya. Paralel itu kan R-nya kan diseper ya. Ini fake juga sudah pernah kita bahas di rangkaian hambatan. Lalu bagaimana nilai I-nya? I-nya ternyata apakah sama I1, I2, I3? Tidak sama. Jadi saya tulis ya. I1 tidak sama dengan I2 dan bahkan juga tidak sama dengan I3 apabila R1, R2, R3 tidak sama. Maka tidak bisa kalian samakan dengan seri tadi, sehingga di sini yang terjadi yaitu adalah I paralel itu adalah jumlahnya I-nya. Oke, ini sudah. Nah, lalu bagaimana tegangan masing-masingnya? Misalkan ya, sini ya titik sini sampai sini. Nah, ini saya hitung tegangannya. Misalkan di sini saya kasih voltmeter deh. Saya kasih voltmeter di sini. Saya hitung ya. Ini sampai sini. I1 R1 ini kamu kalikan. Kemudian I2 kali R2 kamu kalikan. I3 kali R3 kan V kan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau ngitung nih ceritanya, V1 berapa? V1 ya I1 kali R1 kan. Nah gitu. Nah untuk V2 sama dengan ya I2 kali R2. V3 ya seterusnya ya, berarti I3 kalikan dengan R3. Nah setelah dihitung ternyata ini temuannya. Oh ternyata sama. Jadi paralel itu yang sama adalah V-nya. Jadi tegangan di rangkaian paralel di setiap percabangannya ini loh, mereka semuanya sama. Nah, ibarat kalau saya kasih titik nama titik A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Ya, A ke B, C ke D, E ke F, tegangannya itu loh sama. Nah, ini yang terjadi di rumah-rumah kalian. Jadi tegangannya selalu sama. Ruangan tamu, kamar, dapur itu tegangannya semuanya sama. Jadi makanya di paralel. Di rumah kan gitu ya, kamar 1, kamar 2, kamar 3 ini dimatikan kan nanti ini tetap nyala. Tapi tegangannya apakah beda? Setelah ini dimatikan tetap sama, tetap akan sama terus. Nah, makanya kalau di PLN itu berlaku setiap rumah diberikan tegangan umum yaitu 220 volt. Ingat ya, di PLN itu yang kita terima di rumah masing-masing itu 220 volt. Nah itu kamu paralel di rumah sehingga setiap ruangan itu memiliki tegangan juga 220 volt. Sehingga peralatan yang SNI atau peralatan elektronik yang SNI standar nasional itu mesti kamu cek spesifikasi di balik peralatan itu. Misalkan ada lampu atau TV atau apa, itu mesti input tegangannya yang masuk ke alat itu adalah 220 volt. Nah karena emang ya ini sistem di kelistrikan di Indonesia di PLN ini yang disyaratkan itu memang di rangkaian paralel kegunaannya, sehingga ya itu yang dihasilkan. Nah itu alhamdulillah itu sudah kalian ketahui pembedanya rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau seri tadi I-nya
sama kalau paralel, seri I-nya sama kalau paralel V-nya yang sama. Gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan I-nya ya? Karena nilainya kan nggak sama nih I-nya. Maka bagaimana perbandingannya? Lah, perbandingannya ya kayak ini. Jadi I itu berbanding terbalik dengan R atau sebanding dengan 1/R. Sehingga ya ini, kalau di sini ada 3 kan ya. I1, atau misalkan saya ambil salah satu aja lah, I1 dibanding dengan I3. Maka sama dengan berbanding terbalik, maka R3 per R1. Saat kalau saya ganti I1 dengan I2 silakan, atau ganti I2 dengan I3 ya boleh, silakan. Ini ganti jadinya berarti R3 ini dengan R2. Yang penting berbanding terbalik ya. Ini kamu gunakan seperti ini. Oke, ingat-ingat ini nanti akan kita gunakan dalam berbagai contoh soal nanti ya. Lanjutkan. Ingat baru saja yang saya terapkan tadi, ini kalau saya hitung kan jadinya V1, I1, R1 ya, itu dan seterusnya tadi. Dalam menghitung masing-masing hambatan dengan I-nya, ternyata itu sama aja saya dengan melakukan penjepitan tegangan ya. Ibaratnya saya jepit gitu ya, saya jepit. Nah, nilai tegangan jepit itu adalah tegangan VAB. Jadi jepit antara A sama B ini dikasih voltmeter di sini ya, voltmeter di sini. Maka nanti ini terbaca namanya VAB. Lah VAB ini berapa nilainya? Itu adalah ya apa aja yang ada di sini. Kalau dari contoh saya ini di gambar ini I-nya kan dari B menuju dari sini ya, dari apa ini? Dari baterai ini ya, positifnya kan di sini ini. Nah, ini I-nya ke sini. Nah, sehingga kalau gitu di sini diikuti aja. Nah, VAB kan mintanya kan VAB, berarti kan dari A ke B. Arahkan ini loopnya loopnya arahkan ke sana. Seret ke sana. Nah, ini ya VAB ya. VAB-nya ini kita loopnya arahkan ke sana. Ternyata VAB itu adalah dilihat dari A ke B. Seret, ketemu positif dulu kan ini. Oh, berarti GGL-nya positif ya kan, atau baterainya positif. Seret, ketemu di sini nanti namanya I. Sama di sini ada R. Nah, berarti I kali R. Nah, itu nilainya adalah A kali B ini. Nah, jadi tegangan jepit ini adalah jika tegangannya pada rangkaian yang terbuka. Loh, ini kan terbuka. Kenapa? Karena ini hanya A sampai B, tidak A sampai A. Kalau A sampai A, kan balik ke A lagi, berarti kan tertutup. Kalau A sampai B, ini nggak kepake kawan ya. Ini kan enggak ini. Nah, ini kenapa kok pakai R kecil kan? Ini enggak, memang ini enggak saya pakai memang. Saya nggak sampai situ. Gitu ya. Tapi jika kamu melihat A sampai B-nya dengan arah yang beda, ini R-nya kepake loh ini. Ini juga kepake loh R-nya nanti. Saya coba ya. Ini VAB versi lewat atas gitu aja ya. Ini atas, ini lewat bawah nih. Coba kita lihat bawah. Ini kamu perhatikan ini. Nah, ini loop sekarang lewat sini saya. Nah, gimana? Jadi VAB kalau lewat bawah ya kan. Nah, itu lewat bawah. Berarti kan saya hanya punya ada ininya enggak, apa namanya? Ingat tadi kan sigma baterai, hukum Kirchhoff yang kedua ya, ditambah sigma I kali R kan harus sama dengan 0 tuh. Nah gitu. Tapi untuk rangkaian terbuka seperti ini nggak berlaku, sehingga nilainya adalah V. Lah ini VAB ini saya terapkan ke sini, sehingga sigma E ditambah sigma I kali R, I kali R di sini. Nah, kebetulan di sini E-nya nggak ada. Yang bawah loh ya, saya pakai arah bawah dari sini. A ke B tapi lewat bawah. Kan tadi A ke B lewat atas, ini hasilnya. Nah, sekarang kalau lewat bawah, A ke B kan nggak ada E-nya. E-nya kan nggak ada lewat bawah ini. 0 kan gitu toh. Ditambah dengan tetap ini kan rangkaiannya kan tidak bercabang ya, berarti I-nya sama ya. Pakai I, tapi nah ya I-nya. Atau kamu lihat di sini kan ini arahnya bagaimana. Kalau misalkan kamu arahkan A ke B, ini kamu arahkan ke sana,
I-nya ini tadi ke sini boleh aja, yang penting nanti ingat-ingat min plusnya ya. Ini kali, yang penting ini kalikan dengan R. Nah ini saya mau menunjukkan kalau R-nya ini enggak sama yang dipakai, karena kamu lewat atas sama lewat bawah, maka yang terkait arah itu ya beda. Nah ini kamu lewat atas kan pakai R kecil, karena di R kecil ini yang tadi. Nah, R besar itu yang bawah ini tadi. Yang atas tadi ada E-nya, yang bawah nggak ada E-nya, sehingga 0. Sehingga di sini misalkan jadi I kali R saja. Tapi jangan khawatir, lewat atas lewat bawah nanti hasilnya sama saja. Sehingga ini bebas, kalian pakai ini ya boleh saja, silahkan.